warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Perkenalkan, saya Aminatul Zuharia dari kelas 6E dengan NPM 226910483. Saya dari program studi pendidikan sekolah dasar. Saya berasal dari Desa Beringin Jaya di wilayah Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Saya tumbuh besar di lingkungan masyarakat Jawa yang masih memegang erat nilai-nilai budaya termasuk dalam hal tradisi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Ibu Nurul Fauzia, SPD MPD. Nah, di video ini saya mau cerita soal tradisi yang masih dilestarikan di desa saya, yaitu tradisi Satu Suro, khususnya kebiasaan berkumpul di simpang jalan. Tradisi ini punya cerita sejarah yang menarik loh, makna yang dalam, dan menurut saya sangat nyambung juga sama dunia pendidikan. Pada masa itu, masyarakat Jawa masih menggunakan kalender Saka, yaitu kalender peninggalan dari tradisi Hindu-Buddha. Nah, tetapi karena Islam mulai berkembang, mulailah dikenal kalender Hijriyah. Nah, Sultan Agung ini merasa perlu bikin penanggalan yang bisa menyatukan dua sistem ini. Jadi, beliau menciptakan kalender baru, yaitu kalender Jawa yang merupakan perpaduan antara kalender Saka dan juga kalender Hijriyah. Kalender ini resmi digunakan sejak tahun 1633 Masehi. Nah, dalam malam pertamanya dikenal dengan nama Satu Suro yang bertepatan pada 1 Muharram dalam kalender Islam. Sejak saat itu, malam Satu Suro dianggap sebagai momen sakral, waktu yang tepat untuk merenung, berdoa, dan membuka lembaran baru dalam hidup. Di desa saya, menyambut malam Satu Suro biasanya dilakukan dengan cara sederhana tetapi bermakna, di mana warga biasanya berkumpul di simpang jalan atau titik-titik tertentu. Simpang jalan ini bukan hanya sekedar tempat lewat, tetapi secara simbolik jadi titik temu banyak arah, seolah menyimbolkan refleksi dan persimpangan dalam hidup. Biasanya kami duduk bareng, saling membawa makanan sederhana untuk dibagikan. Kadang dilanjut dengan ngobrol ringan, sambil berbagi harapan baik untuk tahun baru. Nggak ada pesta, nggak ada musik keras, tapi suasananya hangat dan penuh rasa kebersamaan. Yang bikin tradisi ini istimewa, semua orang bisa ikut, baik dari remaja, anak-anak, orang tua, bahkan pendatang pun bisa ikut. Nggak ada batasan usia ataupun status sosial. Semua duduk bareng dan juga setara. Nah, kalau dipikir-pikir, tradisi ini tuh punya banyak manfaat loh. Yang pertama, mempererat hubungan antar warga. Di tengah kesibukan sehari-hari, momen seperti ini jadi ajang silaturahmi. Kita bisa ngobrol langsung, ketawa bareng, dan bahkan bisa lebih mengenal tetangga. Nah, kedua, ini jadi waktu yang pas buat refleksi diri. Kita diajak berhenti sejenak dari rutinitas dan bertanya ke diri sendiri. Apa sih yang sudah aku capai? Apa sih yang harus aku perbaiki? Jadi kayak semacam waktu untuk mendekatkan diri secara spiritual juga. Nah, yang ketiga itu dari sisi budaya. Tradisi ini ikut membantu melestarikan kearifan lokal. Kita nggak hanya menjalankan kebiasaan dari nenek moyang, tetapi juga mewariskannya kepada generasi berikutnya dengan cara yang bermakna. Nah, yang terakhir itu juga jadi bentuk edukasi sosial yang alami. Anak-anak ikut melihat dan mengalami sendiri pentingnya hidup rukun,
saling menghargai, dan menjaga kesederhanaan. Nah, yang menarik dari tradisi ini juga bisa banget loh dikaitkan dengan dunia pendidikan. Di dalam kegiatan ini terdapat nilai-nilai karakter yang diajarkan secara langsung seperti gotong royong, empati, tanggung jawab, dan menghormati orang lain. Anak-anak belajar dari pengalaman, bukan dari teori. Ini termasuk ke dalam bentuk pendidikan non-formal karena tidak terjadi di ruang kelas, tetapi tetap memberikan dampak yang besar untuk perkembangan karakter. Selain itu, karena kegiatan ini terjadi di lingkungan masyarakat sendiri, bisa dibilang juga sebagai bentuk pendidikan kontekstual. Nilai-nilai yang diajarkan benar-benar sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi, lebih mudah diterima dan diterapkan oleh anak-anak dan juga remaja. Nah, jadi tradisi malam satu suro ini bukan cuma penting dari sisi budaya dan spiritual, tapi juga punya peran dalam membentuk karakter generasi muda dalam keadaan nyata. Nah, itu tadi cerita saya tentang tradisi malam satu suro, khususnya kebiasaan berkumpul di simpang jalan yang masih dijalankan dari desa saya. Tradisi ini mungkin terlihat sederhana, tapi menyimpan banyak hal penting, mulai dari sisi sejarahnya, manfaat sosialnya, hingga perannya dalam dunia pendidikan. Semoga lewat cerita ini kita semua bisa lebih menghargai tradisi yang ada di sekitar kita, karena di dalamnya itu seringkali tersembunyi pelajaran-pelajaran hidup yang tidak kita temukan di tempat lain. Cerita ini saya dapat dari ibu saya dan juga dari Google. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.